Ini adalah part ke-11 membaca buku Al-Quran, Bible, dan Sains Modern halaman ke-29. Banjir Nabi Nuh. Pasal 6, 7, dan 8 dari kitab Kejadian Genesis dipergunakan untuk meriwayatkan banjir. Tepatnya ada dua riwayat yang tidak ditulis satu di samping lainnya. Akan tetapi terpisah dengan kalimat-kalimat yang memberi kesan seperti adanya kesinambungan antara berbagai-bagai dongeng. Akan tetapi sesungguhnya dalam tiga pasal tersebut terdapat kontradiksi yang mencolok. Kontradiksi tersebut dapat diterangkan dengan adanya dua sumber yang berlainan, yaitu sumber Yafit dan sumber sakerdotal. Kita telah melihat sebelum ini bahwa dua sumber tersebut membentuk suatu campuran yang pincang. Tiap teks asli dipotong-potong dalam paragraf-paragraf dan kalimat-kalimat dengan unsur dari satu sumber berseling dengan unsur-unsur dari sumber yang lain, sehingga dalam teks Prancis orang melompat dari satu sumber ke sumber yang lain 17 kali sepanjang hanya 100 baris. Secara keseluruhan, hikayat banjir adalah sebagai berikut. Karena maksiat manusia sudah sangat umum, maka Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Tuhan memberitahu Nabi Nuh dan memerintahnya untuk membuat perahu, serta membawa muatan yang terdiri dari istrinya, 3 orang anaknya, dan istri-istri mereka, serta beberapa makhluk hidup lain. Mengenai makhluk-makhluk hidup ini ada dua sumber berbeda. Satu riwayat yang berasal dari sumber sakerdotal mengatakan Nuh membawa satu pasang dari tiap jenis makhluk. Kemudian dalam kata-kata berikutnya berasal dari sumber Yahweh, dikatakan bahwa Tuhan memerintah mengambil 7 dari tiap-tiap jenis, jantan dan betina dari jenis yang suci, dan hanya satu pasang dari jenis yang tidak suci. Akan tetapi lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Nuh hanya membawa dalam perahu itu satu, tetapi lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Nuh hanya membawa dalam perahu itu satu pasang dari tiap-tiap jenis. Kita ulang lagi. Akan tetapi lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Nuh hanya membawa dalam perahu itu satu pasang dari tiap jenis. Ahli perjanjian lama seperti Pastor De Vos mengatakan bahwa teks semacam itu merupakan teks Yahweh yang sudah diubah. Satu paragraf dari sumber Yahweh mengatakan bahwa sebab banjir adalah air hujan, sedang paragraf lain dari sumber sakerdotal mengatakan bahwa sebab banjir adalah dua, yaitu air hujan dan sumber-sumber air dari tanah. Seluruh bumi telah tenggelam sampai setinggi puncak gunung. Segala kehidupan musnah. Setelah 1 tahun setelah air bah surut, Nabi Nuh keluar dari perahunya yang telah terdampar di atas puncak gunung Ararat. Di sini kita harus menambahkan bahwa lamanya banjir itu berbeda menurut sumbernya. Sumber Yahweh mengatakan 40 hari, sedang sumber sakerdotal mengatakan 50 hari. Sumber Yahweh tidak memastikan pada saat usia berapa banjir itu dialami oleh Nabi Nuh, tetapi sumber sakerdotal mengatakan bahwa banjir itu terjadi pada waktu Nabi Nuh berusia 600 tahun. Sumber sakerdotal juga memberi penjelasan tentang tahun terjadinya banjir, yaitu dengan tabel silsilahnya, baik dari segi Nabi Adam maupun dari segi Nabi Ibrahim. Oleh karena menurut perhitungan yang dilakukan atas dasar Genesis, Nabi Nuh dilahirkan 1056 tahun sesudah Nabi Adam. Lihat silsilah Nabi Abraham versi sakerdotal pada halaman 38. Maka banjir yang telah terjadi 1656 tahun sesudahnya lahirlah Nabi Adam. Akan tetapi dilihat dari sisi Abraham, Genesis menempatkan terjadinya banjir pada 292 tahun sebelum lahirnya Abraham tersebut. Menurut Genesis, banjir mengenai seluruh jenis manusia dengan seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan telah mati di atas bumi. Kemanusiaan telah dibangun kembali dimulai dengan 3 orang putra Nabi Nuh dan istri-istri mereka. Sedemikian rupa bahwa 3 abad kemudian lahirlah Abraham, dan Abraham mendapatkan jenis manusia sudah pulih kembali dalam kelompok-kelompok bangsa. Bagaimana dalam waktu yang singkat jenis manusia dapat pulih kembali? Soal ini telah menghilangkan kepercayaan kepada riwayat banjir tersebut. Di samping itu, bukti-bukti sejarah menunjukkan ketidakpastian riwayat tersebut dalam ilmu pengetahuan modern. Sekarang ini ahli sejarah itu menempatkan Abraham pada tahun 1800 sampai 1850 sebelum Masehi. Jika banjir telah terjadi 3 abad sebelum Abraham seperti yang diterangkan oleh Genesis dalam silsilah keturunan para nabi, ini berarti bahwa banjir telah terjadi pada abad ke-21 atau ke-22 sebelum Masehi.
Pada waktu itu, sebelum ilmu sejarah modern, di beberapa tempat di dunia ini sudah bermunculan bermacam-macam peradaban yang bekas-bekasnya telah sampai kepada kita. Waktu itu, bagi Mesir merupakan periode sebelum kerajaan pertengahan, tahun 2100 sebelum Masehi. Kira-kira zaman peralihan pertama sebelum dinasti ke-11 di Babilonia. Di Babilonia, waktu itu adalah periode dinasti ketiga di kota Ur. Kita tahu dengan pasti bahwa tak ada keputusan dalam kebudayaan, jadi tak ada permusnahan jenis manusia seperti yang dikehendaki oleh Bible. Oleh karena itu maka kita dapat oleh karena itu kita tak dapat memandang tiga riwayat Bible sebagai menggambarkan kejadian-kejadian yang sesuai dengan kebenaran. Jika kita ingin bersikap objektif, kita harus mengakui bahwa teks-teks yang kita hadapi tidak merupakan pernyataan kebenaran. Mungkinkah Tuhan memberikan wahyu tentang hal-hal yang tidak benar? Kita tak dapat menggambarkan Tuhan yang memberi pelajaran kepada manusia dengan perantaraan khayalan dan khayalan yang kontradiksi. Dengan begitu, maka kita terpaksa membentuk hipotesa bahwa Bible adalah tradisi yang secara lisan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lain, atau hipotesa bahwa Bible adalah suatu teks dari tradisi-tradisi yang sudah tetap. Jika seseorang mengatakan bahwa suatu karya seperti Genesis, Kitab Kejadian telah diubah-ubah sedikitnya 2 kali selama 3 abad, maka tidak mengherankan jika kita mendapatkan di dalamnya kekeliruan atau riwayat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh kemajuan pengetahuan manusia, yaitu kemajuan yang jika tidak memberi ilmu tentang segala sesuatu, sedikitnya kemajuan yang memungkinkan seseorang mendapat pengetahuan yang cukup untuk menilai keserasian dengan riwayat-riwayat kuno. Tak ada yang lebih logik daripada berpegang bahwa interpretasi kesalahan teks-teks Bible itu hanya menyangkut manusia. Sangat disayangkan bahwa interpretasi semacam ini tidak diakui oleh kebanyakan ahli tafsir Bible, baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Tetapi walaupun begitu, argumentasi mereka perlu kita perhatikan. Keempat, sikap para penulis Kristen terhadap kesalahan-kesalahan ilmiah pada teks Bible. Kita merasa heran karena reaksi yang berbeda-beda yang ditunjukkan oleh ahli-ahli tafsir Kristen terhadap kumpulan kesalahan, kekeliruan, dan kontradiksi ini. Di antara mereka ada yang mengakui sebagian kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak segan-segan membicarakan soal-soal yang rumit itu dalam karangan-karangan mereka. Ada golongan lain yang secara lihai menghindari hal-hal yang tak dapat dipertahankan, tetap membela kemurnian Bible kata demi kata, serta berusaha meyakinkan orang lain dengan keterangan-keterangan yang bersifat apologetik dengan memakai argumentasi yang tak terduga, dan dengan begitu mengharap orang lain akan melupakan soal-soal yang ditolak oleh logika. Pastor DeVos dalam Introduction General untuk terjemahannya, Kitab Kejadian Genesis edisi bahasa Prancis mengakui adanya kritik-kritik dan mengakui pula kebenaran kritik-kritik tersebut. Akan tetapi baginya tidaklah penting untuk mengadakan penyusunan baru terhadap kejadian-kejadian pada masa yang lampau. Ia menulis dalam catatan-catatannya bahwa Bible menyebutkan kenangan suatu atau beberapa banjir yang dahsyat di lembah Tigris atau Parate, yaitu banjir-banjir yang dibesar-besarkan dalam tradisi sehingga menjadi suatu bencana di dunia. Adalah tidak penting. Yang penting adalah bahwa pengarang Genesis telah mengisi kenangan itu dengan ajaran abadi mengenai keadilan dengan rahmat Tuhan serta kejahatan manusia dan keselamatan bagi orang-orang yang benar. Dengan begitu maka untuk mengubah suatu legenda rakyat menjadi suatu kejadian yang suci perlu diyakini oleh umat beragama adalah suatu tindakan yang dapat dibenarkan selama pengarang memakainya untuk contoh dalam pelajaran agama. Sikap apologetik semacam itu akan membenarkan segala macam penyalahgunaan tulisan-tulisan yang dianggap suci dan mengandung sabda Tuhan. Membenarkan campuran tangan manusia adalah Membenarkan campur tangan manusia dalam hal-hal yang suci berarti menutupi segala perubahan-perubahan
yang dilakukan oleh manusia terhadap teks Bible. Jika terdapat suatu maksud teologik, maka segala perubahan dibolehkan, dan dengan begitu maka orang membenarkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pengarang-pengarang sakerdotal pada abad ke-6 serta kesibukan-kesibukan legalistik yang akhirnya menghasilkan riwayat-riwayat khayalan yang sudah kita lihat. Terus saya dulu guys, kita akan sambung ke halaman 32. Sekian, bye bye.